Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, semoga lancar-lancar aja. Kebetulan saya memang lagi di kota Surabaya. Tidak lupa menyampaikan taqabbalallahu minkum kullu amin wa antum bi khair. Pagi hari ini kita kembali memulai mengkaji ayat-ayat Allah sebagai bukti bahwa kita ingin selalu bersama Al-Quran sepanjang tahun. Terlebih di Ramadan kita sudah dibina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bersama Al-Quran. Maka di bulan Syawal ini insya Allah kita akan terus melanjutkan semua bentuk interaksi kita dengan Al-Quran. Pada ayat sebelumnya Allah berfirman, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ayat ini menjelaskan tentang suasana yang terjadi saat-saat akan pecah perang Al-Ahzab. Ya. Yang alhamdulillah pada bulan ini bisa disebut ulang tahunnya. Ya. Al-Ahzab terjadinya di bulan Syawal. Ya. Bagaimana juga perang Banu Qainuqa, perang Uhud, perang Hamra'ul Asad, dan perang Hunain, semua juga terjadi di bulan Syawal. Ini harus bisa membuka wawasan luas kita bahwa sungguhnya bulan Syawal adalah bulan yang seperti pada umumnya yang dirasakan oleh kaum muslim. Saatnya memang harus perang, ya perang. Saatnya harus belajar. Saatnya ibadah. Ya. Artinya kita tidak ingin semacam di kotak, ya. Bahwa Syawal identik dengan bersantai-santai ataupun halal bihalal, ya. Sehingga seakan-akan yang lain tidak pantas untuk dilakukan di bulan Syawal. Ya. Maka perang Uhud ataupun perang Al-Ahzab yang kita bahas di surat ini terjadinya di bulan Syawal tahun kelima. Maka dari ayat ini ada doa dari para ulama atau dari sebagian ulama, yaitu dari Al-Imam Fudail bin Iyad yang mengatakan Allahumma la tabtalina, ya. Fa innaka inibtalaitana fadhahtana. Ya Allah, janganlah Engkau berikan ujian kami, ujian keimanan, ya, yang jika kami tidak kuat, jika kami gagal menghadapi ujian itu, maka kami ketahuan belangnya, ketahuan aib akidahnya.
Jadi doa tentu maksudnya minta tolong. Minta tolong agar diberi kekuatan dalam menghadapi ujian akidah. Atau pemahaman normatifnya, ya, bersiap-siaplah untuk sebuah ujian yang sifatnya membongkar hakikat keimanan kita. Kalau versi surat Ali Imran, ya, di pertengahan juz 4, wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa bi idznillahi wal ya'lamal mu'minin wal ya'lamal ladzina nafaqu. Jadi terjadinya perang Uhud, ya, itu menjadi satu batu loncatan ketahuan siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang betul-betul yang ternyata di dalam dirinya ada penyakit kemunafikan, naudzubillah. Yang disebut dengan waliya'lamal mu'min waliya'lamal ladzina nafaqu. Dan kemarin sebelum terjadi perang Uhud, kelihatannya soleh semua, ya. Kelihatannya mendukung semua program Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu terjadi perang Uhud baru kelihatan. Wah, ini munafik, ini mukmin sejati. Nah, di surat Al-Ahzab ini, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad, ya. Ini juga sama. Begitu terjadi munafik, kelihatan lagi siapa yang munafikin, siapa yang mukminin, ya. Siapa yang sholihin dan siapa yang qolihin. Ini kalau kita mau tafsirkan yang dimaksud dengan fi qulubihim maradun, ini untuk orang-orang yang ahlu maksiat, ya. Ketika ada perang, kelihatan siapa yang munafik dan siapa yang tidak suka dengan kebaikan, lebih suka kepada kemaksiatan. Kan keterlihatannya dengan sebuah bukti yang nyata. Itu adanya sebuah pernyataan, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ya, pada zaman ini di akhir Ramadan kemarin, umat manusia, wabil khusus orang-orang beriman sedunia juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peristiwa apa yang disebut dengan Ma'arakah Saiful Quds, ya. Perang membebaskan ataupun merintis pembebasan Masjidil Aqsa. Terlihat di situ, ya. Mulai terlihat siapa yang melihatnya ini sekedar sebagai permasalahan kemanusiaan, ya. Sehingga ada ungkapan dalam melihat peristiwa Palestina, ya, cukuplah Anda melihat ini sebagai sebuah peristiwa kemanusiaan yang luar biasa, pasti Anda akan mendukung, ya, manusia yang tertindas di
Palestina. Dan orang-orang beriman sepakat terhadap masalah ini. Ada yang melihatnya sebagai sebuah peristiwa rentetan sejarah dari awal. Siapa yang melihat permasalahan ini sebagai sebuah rentetan sejarah ya, yang sudah terjadi sejak 100 tahun yang lalu, ya, apa yang dikenal dengan perjanjian Balfour yang terjadi di Inggris, semua juga sepakat bahwa ya, Israel lah yang agresor, ya, umat manusia di Palestina lah yang terjajah, yang terampas haknya. Ya, otomatis siapa yang paham sejarah, ya, pasti akan memilih atau mendukung ya, umat manusia di Palestina. Dan yang terakhir, ya, alhamdulillah kita pun siap dengan tinjauan sejarah ini. Yang terakhir ketika permasalahan ini dilihatnya dari sudut Al-Quran. Maka ketika dilihat dari sudut Al-Quran, ini masalah ya, beriman dan kekufuran, keimanan dan kekufuran. Ya. Maka otomatis orang beriman itu, ya, kalau saja nggak ada kajian tentang kemanusiaan, kalau saja nggak ada kajian tentang sejarah, maka keimanannya lah yang akan membuat dirinya ya, pasti mendukung ya, orang-orang beriman yang ada di Palestina itu. Ya. Disinilah keuntungan berlipat-lipatnya orang-orang beriman di dalam melihat peristiwa apa saja di atas bumi ini. Terutama yang saat ini. Yang tidak bisa melihatnya ini dari sisi kemanusiaan, tidak bisa melihat ini dari sisi sejarah, apalagi dari sisi keal-Quranan, maka otomatis ya, kalau enggak netral, malah mendukung Yahudi, na'udzubillah. Itulah yang dimaksud oleh ayat tadi. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Jadi dia mengecam rencana peristiwa Al-Ahzab itu untuk memberi keuntungan orang-orang Yahudi yang ada di dalam kota Madinah itu yang disebut dengan Banu Quraidah. Wabil khusus yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan beginilah ini akan terus terjadi. Ya. Ya. Yang mengatakan ini bukan urusan kita, yang mengatakan ini belum jelas sebenarnya siapa yang salah, ya. Yang sebenarnya yang mengatakan ya, kedua-duanya sama saja sebenarnya, segala macam ya ungkapan ketika manusia itu ya, tertutup hatinya, tidak bisa melihat permasalahan ini, ya, boro-boro dari tinjauan Al-Quran, tinjauan keimanan, ya, ya, bahkan melihatnya dari tinjauan kemanusiaan saja nggak bisa. Masih lebih peduli, sebutlah ikan-ikan paus yang dibantai di ya ikan-ikan paus yang dibantai di laut, ya itu pedulinya luar biasa. Tapi umat manusia dibantai nggak ada kesian. Terlepas dia muslim atau tidak yang dibantai ini, cukuplah dia ini manusia. Jika manusia merasa peduli, ada ikan paus yang dibantai, ada katakan anjing laut yang dibantai, ya itulah para aktivis lingkungan biasanya ya, itu aja kesian kepada binatang. Ini ada manusia yang tidak
mendukung atau tidak berpihak kepada umat manusia yang sedang dibantai, manusia yang sedang tertindas, berpuluh-puluh tahun tertindasnya, ya. Bahkan sampai dibuat sebuah hari peringatan yang disebut dengan Yaumun Nakbah, ya. Hari di mana kaum muslimin awal pertama dibantai yang sudah mencapai jutaan dalam rentan waktu puluhan tahun ini, ya. Bisa-bisanya ada manusia, ya. Saya netral, bukan urusan saya, ya. Kita nggak bisa membuat penilaian, apalagi menyerang, ya, umat Islam itu sendiri, ya. Mereka juga orang salah, mereka juga katakan radikal, mereka juga ini dan seterusnya, ya. Inilah yang dikatakan oleh, ya, oleh siapa tadi? Al-Imam Fudail bin Iyad, innaka inibtalaitana fadhahtana. Ya Allah, jangan sampai karena sebuah ujian peristiwa, ya, engkau kemudian membongkar siapa kami sesungguhnya. Inilah yang seharusnya orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, ya, selalu mewaspadai dirinya. Jangan sampai dirinya terbongkar di sisi Allah, di sisi manusia, tanpa menyadarinya, ya, bahwa sesungguhnya dirinya dalam bahaya yang luar biasa. Nah, ketika terbongkar ternyata punya keimanan yang nggak sesuai dengan yang digambarkan oleh Allah, disebut dengan kemunafikan, maka Allah katakan misalnya di surat Al-Ahzab ini, di akhir Al-Ahzab, la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin. Mereka dilaknat oleh Allah, ya. Mal'unin. Mereka akan disiksa oleh Allah di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Ya. Mal'unina aynama thuqifu qutilu taqtila. Ya. Mereka akan disiksa oleh Allah di dunia ini, apalagi sampai nanti di akhirat. Maka dikatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sungguhnya Allah akan menyatukan antara orang-orang kafir itu, ya, dengan orang-orang munafik, orang yang, ya, casingnya seorang muslim tapi hatinya betul-betul mencintai, mendukung, membela orang-orang kafir. Maka kalau kita baca surat An-Nisa, orang-orang seperti ini disebut oleh Allah utu nasibam minal kitab. Alam tara ilal ladzina utu nasibam minal kitab. Di seluruh Al-Quran, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau ada manusia disebut oleh Allah orang-orang yang diberi, ya, secuil kitab suci, secuil wahyu Allah, ya. Karena di Al-Imran juga ada, ya, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Di ayat 40-an, ya, surat An-Nisa juga dibahas alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Di halaman berikutnya juga disebut utu nasiban minal kitab. Nasib itu asal artinya bagian, ya. Jadi kalau ada misalnya ini kue bagi 5 orang, ya, maka setiap orang katakan mendapat 1 potong tertentu, itu namanya nasib, ya.
Ya kalau masalah kue nggak bahaya, tapi kalau sudah wahyu Allah itu menjadi sebuah kondisi bahaya untuk orang yang disebut utu nasibam minal kitab. Ya. Beriman dengan wahyu Allah hanya dengan sepotong. Ya. Sebutlah hanya mengakui Al-Quran kitab suci, ya. Tapi lebih dari itu tidak diakui lagi udah, ya. Isinya, apalagi tadaburnya, apalagi tafsirnya, tilawahnya, menghafalnya, semuanya nggak mau. Pokoknya dia cuma mau menerima Quran kitab suci, titik, ya. Suruh jadikan sebagai pedoman nggak mau, suruh jadikan sebagai sumber pemikiran nggak mau. Itulah yang disebut dengan alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Orang yang diberi sepotong daripada Al-Quran atau wahyu Allah sebelumnya. Ya. Apakah ahlul Injil, apakah ahlul Taurat, juga ada orang-orang yang hanya berada dalam nasiban minal kitab. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Padahal dia itu sudah beriman dengan Tauratnya. Ini menggambarkan orang-orang ahlul kitab di zaman Rasulullah, ya. Yang juga salah satunya ayat ini terjadi perang Al-Ahzab itu sendiri, ya. Jadi perang Al-Ahzab itu sebelumnya ada semacam diskusi-diskusi, ya. Salah satu diskusinya diabadikan oleh ayat ini, ya. Yu'minuna bil jibti wa Ustadz, tutup Ustadz ininya. Ya dikasih tahu aja ya, karena berarti memang sinyalnya lagi kurang bagus, ya. Baik, ya. Jadi sudah beriman, sudah keren disebut ahlul Taurah, ya. Sudah keren disebut ahlul Quran, ya. Tapi masih terjerumus, ya. Bahkan masih menjadi aktivis kemusyrikan. Disebut yu'minuna bil jibti wat taghut. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan berkata kepada orang-orang kafir, ya. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda. Haula'i ini siapa? Orang-orang kafir Quraisy itu lebih berada di jalan yang benar daripada para sahabat. Lebih benar, lebih lebih sebutlah dicintai oleh Allah dan seterusnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya. Jadi ini memang diungkapkan menjelang terjadinya perang Al-Ahzab, ketika memang awalnya itu provokasi Yahudi terhadap orang-orang kafir Quraisy itu, ya. Ya, katanya, tidakkah kalian nggak kepingin nih, ya, ayo rame-rame, ya, kita gempur itu Muhammad dan teman-temannya, ya. Kita nanti akan bantu dari dalam, ya. Maka kata orang-orang kafir itu, sebentar, ya. Ide ini sebenarnya, ya, gimana ininya, dasarnya, ya. Sebetulnya siapa sih yang lebih baik di antara kami ini, ya? Kami orang-orang Quraisy atau Muhammad dan teman-temannya, katanya, ya. Siapa sih yang di antara kami dua kelompok ini yang lebih ahda, yang lebih mendapat hidayah, ya.
Maka kata orang-orang Ahlu Taurat, orang Yahudi, kalianlah yang lebih benar. Kalian itu yang lebih dihidayahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam melihat sesuatu, ya, lebih berdasarkan kepentingannya, lebih berdasarkan kekufurannya, bukan kepada keimanan kepada Allah. Maka ketika Yahudi itu memberi rekomendasi kepada kufar Quraisy, kalian yang benar, wah mereka jadi semangat. Baik-baik, akan kita persiapkan, ya, gabungan dari seluruh kabilah-kabilah Arab ini untuk menghabisi. Padahal sesungguhnya mereka sedang dimanfaatkan, ya. Istilahnya meminjam tangan lain, ya. Orang kufar yang akan menghancurkan, Yahudi hanya ingin menikmati nanti hasilnya, ya. Namun mereka, ya, biasa melakukan lobby-lobby tertentu. Oleh karena itu, dalam peristiwa akhir Ramadan kemarin, inilah yang paling dikhawatirkan. Ketika Anda tidak bisa melihat peristiwa ini dengan keimanan, sehingga menganggap, katakan, sama kedua-duanya, itu sudah bahaya. Apalagi sampai, enggak, yang benar itu, ya, benar ya Israel itu. Dan ini terjadi di seluruh dunia Islam. Ya. Apakah di Saudinya, di paling banyak itu di Emiratnya. Sepertinya sinyalnya Ustaz. Putus-putus Ustaz. Kita tunggu ya. Halo, Ya, kedengaran suaranya? Baru saja. Ya, baik, ya. Ya, gangguan sinyalnya. Jadi kita tadi sampai kepada apa yang dikhawatirkan oleh Syekh Su'ud Syuraim terhadap peristiwa ini adalah ketika Anda tidak berpihak Islam, ya, berarti itu sebuah sikap Anda ingin mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu lebih baik, lebih benar, ya, lebih semua sifat positif daripada orang-orang beriman di Palestina itu, ya. Artinya Anda sudah terjerumus dalam ayat ini, ya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, ya. Maka bahaya sekali kalau Anda sampai betul-betul dinilai oleh Allah, ya, ya, memiliki orang yang sesat, ya, sesat perpihakan, atau namanya sesat dalam
fil wala wal bara, ya, di dalam berpihak pada siapa seharusnya berpihak, pada siapa seharusnya tidak berpihak. Maka dampaknya Allah katakan ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka lah orang-orang dilaknat oleh Allah, ya. May yal'anillahu falan tajida lahu nasira, ya. Siapa yang dilaknat oleh Allah, maka ya dirinya ya, tidak akan ada manusia manapun yang bisa menolongnya. Ya, itulah sebenarnya terhadap orang-orang yang ya, dengan gigih ya di televisi mengatakan ini bukan urusan kita, ngapain kita jauh-jauh memperhatikan orang lain, ya ngomongnya orang lain lagi ya, bukan saudara-saudara kita ya, merhatikan orang lain di sana di Palestina sini, padahal di negeri ini masih banyak yang susah ya. Padahal Rasulullah mengatakan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih, ya. Sesungguhnya manusia yang selalu menolong orang lain, dirinya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang dipahami oleh saudara-saudara kita di Filistin ya. 2004 ya, Aceh mengalami satu musibah besar, tsunami ya. Kaum muslimin di Filistin sana ya, dengan segala ya keterbatasannya ya, berusaha mengumpulkan dana sebisa mungkin ya. Allah Maha tahu ya, berapapun yang mereka kumpulkan untuk membantu saudara-saudaranya kaum muslimin di Aceh ya. Mereka paham bahwa bantuannya nggak seberapa, nggak memberi masalah ya. Tapi untuk yang paling penting di sini adalah menunjukkan wala, keberpihakan ya. Satu perasaan bahwa dirinya satu tubuh dengan saudara-saudaranya di Aceh, maka mereka kumpulkan dana untuk saudara-saudaranya di Aceh itu ya. Itu juga ketika yang terjadi di Sumatera Barat, mereka juga mengumpulkan juga untuk saudaranya ya. Padahal mereka jauh lebih butuh bantuan ya. Tapi masalahnya mereka paham betul pentingnya keberpihakan, kepentingnya amal yang disebut dengan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang muslim harus siap berinfak dalam kondisi harta terbatas ataupun harta yang melimpah ya. Ya insyaallah bisa kita pahami dengan baik ayat ini ya. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ya. Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ya. Nah, orang-orang seperti ini ya, mereka berkelompok hidupnya. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya. Mereka punya kelompoknya, punya gengnya ya. Ya. Artinya apa? Artinya ini menjadi tambahan fitnah bagi manusia ya. Termasuk bagi orang-orang beriman ya. Mau gabung kemana? Mau gabung yang kelompok Taifah ini atau bergabung dengan ya, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata Taifah ini menunjukkan ya sebuah kelompok yang terorganisir. Ya. Kalau istilah dulu surat An-Nur dengan istilah apa? Usbah. Ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Ya. Istilahnya apa? Enggak bekerja sendirian, ada pimpinannya, ada koordinatornya, ya. Ada sebutlah penyandang dananya, ada panitianya yang mempersiapkan, ya. Sehingga ini bagi mereka yang gagal ujian menjadi daya tarik sendiri. Oh ternyata
Ya. Ketika kita berpihak kepada orang kafir, ya, ternyata ada komunitasnya, ta'ifah, ya, ya. Ada komunitasnya disebut dengan ta'ifah, maka ini menjadi tambahan ujian yang lebih berat, ya. Kemana manusia itu harus berpihak? Apakah berpihak kepada ta'ifatul mu'minin? Apakah berpihak kepada ta'ifatul munafiqin? Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib. Ya ahla Yathrib. Wahai penduduk kota Madinah. Ya. Di sini Allah membongkar bagaimana hati orang-orang munafikin, orang-orang yang tidak mau mendukung perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu sudah menyimpan kemunafikan dalam arti tidak berpihak kepada kaum muslimin sampai dalam istilah atau penggunaan istilah. Jadi Yathrib itu adalah nama kota Madinah sebelum dihijrahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dihijrahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diganti Al-Madinah. Ya. Al-Quran pun juga sering menyebut Al-Madinah. Ya. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi. Ya. Maka li ahlil madinati wa man haulahum. Ya. Artinya apa? Artinya memang dalam kehidupan ini, ya, harus membuat kita perhatian mana istilah yang islami, mana istilah yang kufri, ya. Mana istilah yang islami, mana yang istilah kufri, ya. Yathrib itu istilah saat kota ini masih di dalam kekufuran, ya. Yang ternyata oleh orang-orang munafik terus dipertahankan. Ya. Walaupun Rasulullah sudah merubah menjadi kota Madinah, ya, mereka nggak mau. Itu kan istilah dia, istilah kita tetap Yathrib saja. Luar biasa, ya. Ya, sekedar nama saja itu bisa menunjukkan, ya, isi hati manusia itu sesungguhnya. Karena itu kita perlu hati-hati, terutama, ya, nama-nama Islami yang kemudian digunakan untuk, ya, untuk memberi kesan positif terhadap mereka, ya. Ya, sebutlah negeri Israel, ya. Ya. Itu aslinya positif, ya. Kalau kita baca Al-Quran, tidaklah kita menyebut kata Israel, maka maksudnya adalah Nabi Yakub. Ya Bani Israel, itu artinya apa? Wahai cucu-cucu Nabi Yakub. Ya. Ya. Kullu ta'ami kana hillal li Bani Israel. Ya. Illa ma harrama Israel. Israel di situ artinya, ya, artinya adalah Nabi Yakub. Ini aslinya istilah Islami. Kemudian mereka ambil, ya, mereka rampas istilah Islami ini, ya, digunakan untuk menutupi kejahatan mereka yang disebut dengan organisasi Zionis. Ya. Organisasi yang disebut di surat Al-Isra, qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ard, ya. Dengan bahasa Al-Quran, gerakan Zionis adalah gerakan, ya, bermisi melakukan sebuah kerusakan di atas bumi. Ya. Maka, ya, ditutupilah
kata Zionis atau kalau dalam bahasa Arab disebut Sohyun, ya, itu dengan istilah Israel. Ya, walaupun karena ini sudah sangat sudah sangat mengakar, ya, maka pasti dikatakan. Jadi kita dosa kalau menyebut Israel, ya. Memang nggak dosa karena sudah kata Israel itu sudah tertuju, ya, untuk sebuah kelompok Zionis yang kemudian merampas tanah kaum muslimin di Palestina. Artinya niat orang ngomong Israel tentu kan nggak bermaksud itu Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Tapi kalau memang sudah tahu seperti itu bahwa ini istilah yang dirampas, istilah yang disalahgunakan, maka sebisa mungkin paling enggak mengurangi lah, ya. Ya, kita sebut negeri Zionis, ya. Negeri Sohyun, ya. Sehingga ya, bahkan kata al-Yahud itu sendiri juga masih mengandung positif, inna hudna ilaik, kata Allah, ya. Ya, masih mengandung positif, ya, innalladzina amanu walladzina hadu, ya, wan nasara was-sabiina man amana billah, ya. Tapi kata Sohyun itu sungguhnya itulah yang dimaksud oleh, ya, saat ini dipimpin oleh Netanyahu, yang dimaksud oleh oleh kenyataan yang ada, ya. Sehingga penting kita mengatakan Allahumma alaika bil yahudis sahayina, misalnya, ya Allah hancurkan Yahudi-Yahudi yang terkelompok dalam Zionis itu, bil yahudis sahayina al-mu'tadin al-zalimin, misalnya, ya. Ini penting masalah nama. Yahudi juga begitu, ya. Sebutlah agar kaum muslimin tidak mengenal istilah Al-Quds, ya, tanpa terasa umat Islam diakrabkan dengan istilah apa? Yerusalem. Ini sebetulnya istilah kufri, ya. Ini istilah, ya, aslinya adalah istilah penjajahan, istilah yang diberikan oleh penjajah, ya. Dalam bahasa Arab penjajahan pun juga sudah dirusak oleh istilah istimar, ya. Istimar artinya membangun, ya. Maka diartikan penjajahan, padahal penjajahan itu maksudnya merusak, ya. Ini menunjukkan betapa masalah nama ini sering menjadi pembentukan opini oleh manusia, ya. Yang ahlul haq menggunakan nama itu untuk memberi kesan positif, yang ahlul batil untuk mendowngrade istilah yang baik itu menjadi istilah yang jelek. Supaya orang tidak lagi mengenal kata Al-Quds yang memang diambil dari sebuah ayat, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasah, ya. Jadilah Yerusalem. Jadilah Jericho, ya. Diambil dari kata aslinya Al-Khalil, ya. Tempat di situ Nabi Ibrahim hidup, di situ Nabi Ibrahim dimakamkan, ya. Nama itu dihapus. Siapa yang suka melihat peta nggak akan menemukan istilah Al-Khalil, ya. Yang ada adalah Jericho. Padahal maksudnya di situ adalah tempat, sebutlah misalnya kampung halamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Karena itu hati-hati, ya, dengan istilah apalah sekedar nama. Ya. Kita lihat di sini, ya. Lihatlah di ayat ini betapa orang-orang yang tidak mendukung Rasulullah dan para sahabatnya itu otomatis di dalam hatinya menunjukkan tidak adanya dukungan apapun dari Rasulullah dan para sahabatnya itu
sampai sekedar istilah nama. Madinah itu kan istilah dia. Istilah kita Yathrib. Ya. Nah, ini semakin menunjukkan betapa dalamnya kemunafikan manusia itu kalau sudah ya, berpihak kepada kekufuran. Qala ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib. Ya. Wahai penduduk Yathrib. Dan lebih bahaya lagi ketika manusia itu dalam kemunafikan, ya, ngajak orang juga untuk mendukung ya, pemikirannya, ya, mendukung permusuhannya kepada Rasulullah. La muqama lakum. Ya. Kalian nggak bakal bisa berada di tempat ini. Ya. Maksudnya berpisahlah dari kelompok Rasulullah yang sedang bersiap-siap berperang ini. La muqama lakum farji'u. Segera kalian pulang. Ya. Ya. Ini bahaya yang luar biasa. Sudah tidak mendukung umat Islam yang sedang tertindas, ya, malah mengajak orang agar tidak mendukung, ya, disiarkan lagi di TV yang dilihat oleh jutaan manusia. Ini, na'udzubillah, bahayanya luar biasa, ya. Karena itu di ayat ini Allah tunjukkan bukti orang itu betul-betul memiliki kemunafikan yang sangat dalam, ya. Dia tidak ingin, ya, tidak ingin hanya dirinya yang berada dalam kemunafikan, dia juga ajak orang lain. Ya. Oleh karena itu, mengapa kegiatan dakwah itu sangat dimuliakan oleh Allah? Karena juga mirip dengan, ya, logikanya sama, ya. Ketika seorang muslim itu betul-betul meyakini kebenaran Islam ini, kebenaran dakwah ini, maka ada kecenderungan. Maka dalam dirinya akan ada kecenderungan untuk ngajak orang lain supaya bergabung, supaya mendukung, dan seterusnya. Dalam kekufuran juga sama begitu. Ketika manusia itu kekufurannya mendarah daging, ya, menyatu dengan segenap jiwanya, maka dia pun juga mempengaruhi orang lain untuk berada dalam kondisi yang sama. Ya. Maka dia katakan, ya ahla Yathrib, la muqama lakum farji'u. Ya. Udah kalian pulang saja. Ya. Akhirnya ada sekelompok orang yang bingung. Ya. Pulang enggak, pulang enggak, pulang enggak. Ya, kalau gitu ya sudahlah, kita datangin langsung kepada, ya, pada ownernya istilahnya, kepada pimpinan dakwahnya, yaitu Rasulullah. Ya. Kita datang ngapain? Minta izin. Wa yasta'dzinu fariqum minhumun nabiyya. Ya. Akhirnya kelompok-kelompok yang berhasil diprovokasi oleh kelompok munafikin ini, ya, akhirnya nggak kuat juga. Kuat, ya, ya masih lumayan, ya, nggak kabur, ya. Ya. Kalau yang di surat akhir An-Nur itu kan kabur, ya, ya. Yatasallaluna liwada. Tapi kalau ini nggak kabur, izin, ya. Wa yasta'dzinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana aurah. Ya, namanya juga nggak punya alasan yang wajar, akhirnya alasannya dibuat-buat. Ya Rasulullah, kami izin, kami harus kembali ke rumah kami, ya, ya. Artinya tidak bisa terus bersama Rasulullah, ya. Kenapa? Inna buyutana aurah. Ya. Rumah kami terbuka. Ya. Maksudnya terbuka itu apa? Rumah kami lupa nggak dikunci dengan baik, ya. Sehingga kami khawatir ketika kami tinggal nanti keluarga kami, ya, apakah ada penjahat yang masuk dan seterusnya. Inna buyutana aurah. Ya. Padahal yang sering kita dengar kata aurah itu apa? Ya, ya. Aurah itu bagian badan yang harus ditutup. Ya. Kenapa? Karena dari kata arun, ya.
Auratun itu dari kata arun. Arun itu apa artinya? Jelek, ya. Dosa, aib, itu namanya arun. Karena itu bagian badan manusia yang Allah perintahkan tutup, kalau nggak ditutup menjadi ar, ya. Jadi suatu hal yang aib, yang menghinakan, merendahkan manusia itu, maka bagian-bagian badan itu disebut dengan aurah, ya. Maka apa hubungannya dengan kaum munafikin ketika izin kepada Rasulullah mengatakan inna buyutana aurah, ya. Sesungguhnya rumah kami lupa dalam kondisi tidak terkunci. Ya. Walaupun Allah bongkar langsung, enggak, itu cuma alasan-alasan aja. Wa ma hiya bi'aurah. Penggunaan kata istilah aurah di ayat ini menunjukkan sebuah kondisi. Ya, betapa manusia itu ketika mencari-cari alasan untuk tidak taat kepada Allah, maka itu menjadi alasan yang akan membongkar aibnya, aib dirinya sendiri. Itu ya, korelasi kata auratun yang aslinya dari kata arun. Ya. Ya, Rasulullah karena tahu ini sudah kelompok munafikin, ya, ya istilahnya ya terserah kamu lah, mau pulang sana pulang, ya. Tapi sejak itu orang-orang yang izin tadi sudah menjadi kelompok yang arun, ya. Kelompok yang aib secara akidah, aib secara keimanan, ya, tidak layak lagi untuk disebut sebagai sahabat yang betul-betul dimuliakan oleh Al-Quran di At-Taubah ayat 100 tadi. Inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah. Bahkan dibongkar langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa dalam diri mereka itu iyuriduna illa firara, ya. Dalam diri mereka itu sebenarnya cuma niat, ya, melarikan diri dari perang. Iyuriduna illa firara. Jadi memang, ya, itu cuma pembahasaan untuk tidak siap mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apakah itu sebuah pembahasaan bahwa dalam diri mereka tidak ada keimanan bahwa berjuang di jalan Allah itu pahalanya seperti ini, kalau dia meninggal dunia pahalanya seperti itu, enggak ada, semua sudah, ya. Sehingga mereka menutupi aibnya itu, ya, menutupi aibnya itu, sehingga Allah katakan aurah, ya, dengan mengatakan inna buyutana aurah, padahal aslinya adalah yuriduna illa firara. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Semoga Allah pelihara diri kita dari kondisi-kondisi seperti ini, ya. Betapa sensitifnya, ya, masalah akidah, ya, masalah keimanan dalam situasi-situasi di mana Allah memang ingin membongkar siapa yang punya keimanan, siapa yang tidak keimanan, ya. Ya. Ya, begitu bahayanya, ya. Kita lihat di ayat ini misalnya gimana, ya. Gambarannya apa di ayat ini? Ini kejadiannya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seharusnya manusia yang hidup di zaman Rasulullah itu, ya, ibaratnya lebih mudah untuk mendapat hidayah, ya. Gimana tidak, karena dia ditaujih, diceramahi oleh manusia yang terbaik di alam semesta ini. Diceramahi oleh orang yang
langsung menunjukkan contoh nyata di dalam kehidupan. Tapi kalau hidayah itu memang lepas, ya. Hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada orang-orang seperti ini, ya. Menuduh perjuangan Rasulullah, ma wa'adanallahu illa ghurura, ya. Lebih senang, ya, bergabung dengan kaum Yahudi Banu Quraidah saat itu. Apalagi di zaman seperti ini, ya, yang ada hanya Al-Quran. Apakah mau diimani atau tidak? Yang ada hanyalah mungkin muwajjih-muwajjih atau ustadz-ustadz dengan segala keterbatasannya, ya. Tapi karena memang diminta oleh umat, dia juga harus berbicara. Bahkan kalau boleh dia meyakini bahwa dalam dirinya, ya, masih banyak hal-hal yang tidak pantas untuk membuat dirinya layak berbicara, ya. Tapi itu juga akan membuat dirinya lebih salah, Pak. Namun dengan segala keterbatasan ini, jika memang hidayah Allah itu masih ada, maka bersyukurlah kepada Allah di zaman seperti ini ada manusia-manusia yang masih tetap beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, mendukung orang saudara-saudaranya yang beriman, ya. Sehingga orang-orang seperti ini disebut oleh Rasulullah dalam hadits sahih, hum ikhwanuna, ya. Ataupun hunna akhwatuna, ya. Mereka lah yang benar-benar saudara kami, ya. Kenapa ya Rasulullah? Iya, karena mereka nggak ketemu saya saja, tapi siap beriman seperti kalian beriman. Kalian beriman ya karena ada saya. Tapi nanti di akhir zaman, orang-orang nggak bertemu saya, tapi bisa beriman seperti mereka. Di satu sisi kita bersyukur, di sisi lain kita juga khawatir kalau hidayah ini tercabut, sehingga disinilah pentingnya selalu minta tolong kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ya muqallibal qulub, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, sungguhnya memang di sini sebuah ujian yang luar biasa, yang mereka yang ditolong oleh Allah akan selamat, mereka yang nggak mau ditolong oleh Allah tentu akan sengsara hidupnya, tidak bisa melihat permasalahan, ya. Jangankan dari keimanan, dari sejarah pun nggak mau dilihat. Dari segi kemanusiaan nggak bisa melihat. Apa yang disebut oleh Nabi Nuh alaihissalam, fa'ummiyat alaikum. Ya. Jadi orang-orang yang dibutakan oleh Allah, maka orang seperti ini nggak akan bisa dikasih petunjuk yang baik. Anulzimkumuha wa antum laha karihun. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah yang bisa kita bahas dari dua ayat di surat Al-Ahzab ini, baik dengan suasana syukur kepada Allah yang luar biasa. Insya Allah kita aman dari kondisi yang disebut ayat ini. Satu sisi kita mengkhawatirkan diri kita tercabut hidayah ini, sehingga kita terus banyak berdoa dan menolong saudara-saudara kita yang masih tertutup matanya untuk melihat kebenaran ini. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.